Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang pendidikan karakter. Kelompok 6 beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada saya, Nurul Zakiyah, sebagai moderator dan pemateri pertama. Dan untuk pemateri selanjutnya ada Elisa Salsabila, ada Teni Rosmalia, dan Andika Firdaus. Langsung saja kepada pemateri pertama. Pengertian pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah suatu usaha manusia secara sadar dan terencana untuk mendidik dan memberdayakan potensi peserta didik, guna membangun karakter individu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungannya. Menurut Profesor Haji Pramula Mahrus Razan, LC, MSc, MTH, PhD, pendidikan karakter adalah suatu ilmu pengetahuan yang berfungsi memperbaiki karakter manusia yang perlu ditanamkan sejak dini, guna mencetak generasi berakhlak dan bermoral Pancasila yang masih dalam ruang lingkup revolusi mental. Di sini saya akan membacakan materi tentang fungsi pendidikan karakter. Secara umum, fungsi pendidikan ini untuk membentuk karakter seorang peserta didik sehingga menjadi pribadi yang bermoral, berakhlak mulia, bertoleransi, tangguh, dan berperilaku baik. Ada beberapa fungsi pendidikan karakter, diantaranya yang pertama, untuk mengembangkan potensi dasar dalam diri manusia sehingga menjadi individu yang berpikiran baik, berhati baik, dan berperilaku baik. Yang kedua, untuk membangun dan memperkuat perilaku masyarakat yang multikultur. Yang ketiga, untuk membangun dan meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dalam hubungan internasional. Karakter education seharusnya dilakukan sejak dini, yaitu sejak masa kanak-kanak. Pendidikan ini bisa dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah, dan lingkungan, serta memanfaatkan media belajar. Selanjutnya, tujuan pendidikan karakter. Pada dasarnya, tujuan utama pendidikan karakter adalah untuk membangun bangsa yang tangguh, di mana masyarakatnya berakhlak mulia, bermoral, bertoleransi, dan bergotong royong. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka di dalam diri peserta didik harus ditanamkan nilai-nilai pembentuk karakter yang bersumber dari agama, Pancasila, dan budaya. Berikut adalah nilai-nilai pembentuk karakter. Yang pertama, kejujuran, sikap toleransi, disiplin, kerja keras, dan kreatif. Dan untuk selanjutnya, ada manfaat pendidikan karakter di era globalisasi. Di antaranya menjadikan individu yang maju, mandiri, dan kokoh dalam menggenggam prinsip. Dan yang kedua, menjadi benteng dalam memerangi berbagai perilaku berbahaya dan gelap. Dan selanjutnya sebagai promoting pro-social attitude atau value. Dan yang keempat sebagai encouraging intellectual atau academic value. Dan yang kelima sebagai mempromosikan pengembangan pribadi holistik. Dan yang keenam sebagai encouraging civic responsibility, mendorong tanggung jawab civic meliputi layanan dan kesukarelaan politik tindakan. Dan selanjutnya ada prinsip pendidikan karakter. Di antaranya karakter ditentukan oleh apa yang kamu lakukan, bukan apa yang kamu katakan atau kamu yakini. Dan yang kedua, setiap keputusan yang kamu ambil menentukan akan menjadi orang macam apa dirimu. Dan yang ketiga, karakter yang baik mengandalkan bahwa hal yang baik itu dilakukan dengan cara-cara yang baik. Bahkan seandainya pun kamu harus membayar dengan mahal sebab mengandung risiko. Dan yang keempat, jangan pernah mengambil perilaku buruk yang dilakukan oleh orang lain sebagai patokan bagi dirimu. Kamu dapat memilih patokan yang lebih dari mereka. Dan yang kelima, apa yang kamu lakukan itu memiliki makna dan transformasi. Seorang individu bisa mengubah dunia. Dan yang terakhir, bayaran bagi mereka yang memiliki karakter baik adalah bahwa kamu menjadi pribadi yang lebih baik, dan ini akan membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik untuk dihuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas materi tentang
dimensi muatan pendidikan karakter dalam keluarga. Di antaranya, satu, ada pengajaran agama, yaitu pembentukan akhlak bagaimana anak-anak mereka bisa bersikap kepada orang tua, saudara, dan masyarakat dengan tetap menjaga etika atau norma-norma yang berlaku. Lalu yang kedua, pengajaran nilai-nilai lokal, yaitu ajaran untuk tetap hidup dalam kesederhanaan, sikap tolong-menolong, dan adanya rasa kekeluargaan yang kuat tanpa memandang status sosial. Lalu yang ketiga, karakter anak sebagai cerminan keluarga. Setiap orang tua mengharapkan anak-anaknya bisa menjaga martabat keluarga dan mempunyai perilaku yang sesuai dengan norma-norma dalam kehidupan yang kesemuanya itu ada dalam ajaran orang tua. Lalu yang keempat, pengajaran langsung. Ajaran ini membentuk hati nurani anak-anak dalam berperilaku karena melihat atau mendengar apa yang dikerjakan orang tuanya. Lalu yang selanjutnya, implementasi pendidikan karakter dalam keluarga. Dalam mendidik anak-anaknya, para orang tua secara naluri sebagai manusia mengerti bahwa dalam mendidik anak tidak hanya memberikan pendidikan yang bersifat memberikan ilmu, tetapi juga pendidikan yang menata dirinya, mengarahkan perilaku, dan sifatnya menjadi manusia yang memahami nilai dan norma. Dalam menerapkan pendidikan karakter, mereka dapat menentukan cara-cara agar mereka dapat membina diri anak-anak remaja mereka untuk memiliki kepribadian yang baik. Dalam menerapkan cara tersebut, mereka juga dapat mempertimbangkan baik dan buruknya cara yang akan mereka terapkan tersebut. Para orang tua tersebut menyadari perlunya pendidikan karakter untuk mendidik etika dan moral anak-anak remaja mereka, tidak sekedar pendidikan akademis di sekolah. Berikut adalah yang bisa diterapkan orang tua untuk menanamkannya di lingkungan keluarga. Di antaranya, 1. Selalu berikan contoh yang baik pada anak. 2. Libatkan anak dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. 3. Tanamkan kepercayaan pada anak. 4. Ajak anggota keluarga lain untuk ikut bekerja sama. Dan yang kelima, terapkan sistem reward and punishment. Sekian dari saya, terima kasih. Mungkin itu saja presentasi yang bisa kelompok kami sampaikan kali ini. Semoga materi yang disampaikan jelas dan dapat dipahami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.